Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali bersama program Sarapan GPD Situbondo, makanan yang sesungguhnya bagi hati dan jiwa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, hidupnya akan menghasilkan buah-buah. Buah yang seperti apa? Buah yang dapat dinikmati oleh kita sebagai orang percaya yang sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus, dan juga buah yang dapat dinikmati oleh setiap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ada 9 buah roh yang kita akan pelajari pagi hari ini dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang akan hal-hal itu. Kita mau sama-sama lihat pagi hari ini bagaimana Tuhan Yesus bekerja kepada setiap kita, pribadi lepas pribadi, lewat penolong yang Tuhan Yesus janjikan, yaitu Roh Kudus. Buah yang pertama yaitu kasih. Kasih yang sejati adalah kasih yang tidak egois. Kasih yang sejati adalah kasih yang memikirkan, mengutamakan orang lain. Dan kasih itu berdasarkan atas kasih kita kepada Allah. Kemudian buah yang kedua adalah sukacita. Sukacita yang seperti apa? Sukacita yang bukan hanya merasa senang ketika keadaan hidup kita dalam keadaan tenang, ketika keadaan hidup kita dalam keadaan baik-baik saja, tapi sukacita saat kita berada di tengah ombak, saat kita berada di tengah kehidupan yang sedang tidak baik-baik saja yang kita alami, tapi kita tetap merasakan sukacita. Itu adalah buah manis dari Roh Kudus yang diberikan kepada setiap kita. Kemudian buah yang ketiga adalah damai sejahtera. Damai sejahtera adalah rasa tenang, baik hati maupun pikiran. Dikatakan rasa tenang, baik hati maupun pikiran. Jadi apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi yang sedang kita alami, kita akan tetap merasakan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Buah yang keempat adalah kesabaran. Kesabaran adalah ketahanan, ketabahan dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan tidak mudah. Mungkin juga tidak putus-putus, selalu ada dalam hidup kita. Tapi saat kita sabar, buah roh yang Tuhan berikan itu, kesabaran itu akan manis untuk kita rasakan. Buah yang kelima adalah kemurahan. Kemurahan adalah kebaikan hati dan tindakan yang penuh yang akan kita berikan kepada orang lain. Kemurahan akan memberkati hidup kita dan memberkati orang lain. Buah yang keenam adalah kebaikan. Melakukan apa yang benar secara moral dan berjuang untuk kebenaran dan membenci kejahatan. Itu juga adalah buah yang manis yang Tuhan Yesus wariskan kepada kita anak-anak Tuhan, untuk kita memiliki kebaikan. Kebaikan buat kita sendiri, kebaikan buat orang-orang di sekitar kita, dan kebaikan buat orang yang tidak mengenal kita, bahkan dikatakan musuh-musuh kita, orang yang membenci kita. Kita harus memiliki buah kebaikan ini untuk kita dapat memberkati orang tersebut. Buah yang ketujuh adalah kesetiaan. Kesetiaan yang seperti apa yang Tuhan Yesus wariskan untuk setiap kita anak-anak Tuhan. Kesetiaan adalah sikap setia yang teguh dan kokoh kepada Tuhan maupun kepada sesama. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama belajar untuk kita hidup setia. Setia kepada Tuhan Yesus, setia akan janji-janji Tuhan, setia akan setiap firman Tuhan yang sudah kita terima, dan kita setia untuk memberkati orang banyak. Kemudian buah yang ke-8 adalah kelemah lembutan. Nah, satu sikap rendah hati dan lemah lembut yang berhubungan dengan orang lain. Kemudian buah yang ke-9 atau buah yang terakhir adalah penguasaan diri. Satu kemampuan untuk mengendalikan diri dan keinginan daging kita untuk kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita mau sama-sama belajar dari buah roh yang ada, yang Tuhan Yesus sudah karuniakan untuk setiap kita. Dari buah roh yang pertama sampai buah roh yang ke-9. Jadi buah roh
bukanlah hasil usaha kita sendiri. Buah roh bukanlah satu pencapaian yang kita usahakan sendiri. Tapi buah roh adalah satu hubungan yang indah antara kita dengan Tuhan. Terjalin hubungan yang manis antara kita dengan Tuhan. Sehingga buah roh itu dapat kita nikmati secara pribadi dan dapat dinikmati oleh orang lain. Kita baca dalam Galatia 5 ayat yang ke-17. Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi keinginan yang Tuhan Yesus berikan dalam hidup kita itu bertentangan dengan daging kita. Maka dari itu kita perlu penundukan diri. Kita perlu sepenuhnya berpegang teguh kepada Tuhan. Supaya apa yang mau kita itu benar-benar takluk di bawah pimpinan oleh Roh Kudus. Kemudian ayat yang ke-16. Kita baca Galatia 5 ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Saya ulangi, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kita baca kembali, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi jelas sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus ikut, kita harus seturut dengan keinginan roh. Kalau kita seturut dengan keinginan roh dikatakan tadi, kita tidak akan menuruti keinginan daging. Puji Tuhan, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan berproses bersama dengan Tuhan. Kita akan benar-benar menuruti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ikut serta atas pimpinan Roh Kudus. Puji Tuhan, selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.